Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menghadapi masa krisis, pasti kita masih bisa menikmati dan merasakan mujizat Tuhan. Kita belajar dari janda di Sarfat, yaitu yang pertama, janda ini mengalami krisis ekonomi. Tetapi di balik krisis ekonomi itu, dia bisa merasakan dan menikmati mujizat yang Tuhan nyatakan. Kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Di sini kita lihat ini adalah krisis yang dialami oleh janda di Sarfat itu. Dia hanya memiliki sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung dalam tempayan. Di situ dia setelah membuatnya, memakannya, kemudian akan mati. Ini menandakan dia sudah tidak punya apa-apa dalam hidupnya. Dia sudah mengalami krisis ekonomi, tetapi dia masih bisa menikmati, merasakan mujizat Tuhan sehingga ia bisa bertahan hidup. Yaitu yang pertama, kita harus belajar taat melakukan firman Tuhan. Karena Elia yang diperintahkan Tuhan untuk bertemu dengan janda di Sarfat menyampaikan firman-Nya di ayat yang ke-13 dan 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Di sini Elia memberitakan firman Tuhan kepada janda di Sarfat itu, dan janda di Sarfat itu taat. Di ayat yang ke-15, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia." Nah, di sini kita lihat firman Tuhan itu hidup dan pasti digenapi di dalam kehidupan orang yang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Secara logika, janda di Sarfat ini bisa menolak kepada Elia, "Mengapa aku harus membuatkan terlebih dahulu kepadamu? Karena aku hanya punya sedikit, kemudian aku makan dan mati." Seperti yang dikatakan di ayat ke-12. Tetapi di sini, janda di Sarfat itu taat. Dia melakukan yang diminta Elia, dan akhirnya dia mengalami sendiri, melihat sendiri, merasakan mujizat, yaitu tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis sampai Tuhan mendatangkan hujan di muka bumi itu. Nah, mari kita belajar di masa-masa yang kritis, masa-masa yang sulit ini, krisis ekonomi ataupun wabah virus corona, kita belajar tetap taat kepada Tuhan. Percayalah, ketika kita taat, kita tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita melakukan menjadi bagian kita, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, pasti Tuhan akan terus mencurahkan berkat-Nya yang tidak akan pernah habis bagi anak-anaknya yang taat akan kebenaran firman-Nya. Yang kedua, selain taat, kita harus percaya penuh dan tidak bimbang. Di sini, janda di Sarfat itu percaya penuh, nggak bimbang, nggak banyak bertanya kepada Elia. "Ya, kalau aku memberi kamu makan, kalau yang kamu katakan terjadi, ya nggak apa-apa, aku buatkan." Janda di Sarfat itu nggak bilang seperti itu. Kalau kita secara manusia biasa, secara logika, kita pasti bilang seperti itu. "Orang aku cuma punya sekian, kemudian aku makan terus mati. Kalau aku kasih kita lebih dahulu, ya kalau perkataanmu benar. Kalau tidak,
Setiap orang pasti memiliki pikiran itu. Tapi janda di Sarfat ini percaya penuh dan tidak bimbang, sehingga ia mengalami mujizat. Dia melihat sendiri bahwa di dalam krisis pun dia mengalami mujizat Tuhan. Begitu juga di dalam hidup kita. Kita jangan ragu akan kuasa Tuhan, jangan bimbang, tetap percaya penuh. Andalkan Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Kita taat, kita percaya penuh, tidak bimbang. Pasti kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya yang melimpah bagi setiap kita. Tuhan akan memberi kesehatan, kekuatan, berkat jasmani. Tidak akan pernah Tuhan lupakan dalam hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dan Tuhan akan selalu memberikan berkat rohani, yaitu damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kita. Janda di Sarfat tidak hanya mengalami satu mujizat, tapi dia mengalami mujizat yang kedua, yaitu ketika anak perempuannya itu sakit sampai tidak ada nafas lagi, dapat dikatakan meninggal. Kemudian dia menyerahkan anaknya itu kepada Elia. Kemudian dia mengalami mujizat lagi, yaitu anaknya dibangkitkan, anaknya kembali hidup. Di sini kita belajar benar-benar, yaitu ketaatan, percaya penuh, dan tidak bimbang. Ini adalah kunci kita mengalami mujizat di saat menjalani masa-masa yang sulit dan masa-masa yang krisis ini. Tetap semangat, andalkan Tuhan, taat saja kepada firman Tuhan, taat pada aturan pemerintah, percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Bapa kita yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kita, dan jangan ragu, jangan bimbang bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Maka kita sendiri akan mengalami dan merasakan mujizat yang akan Tuhan nyatakan di tengah badai kehidupan dan di tengah krisis ekonomi ini. Tuhan Yesus memberkati.